Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Araisya Rabi Pasya, NIM 23108610006, Departemen Ilmu Komunikasi, kelas C. Di sini saya akan mereview materi tentang kata dan term. Kata. Untuk menunjukkan sebuah objek, ide, atau gagasan, manusia memerlukan sebuah kata. Kata merupakan salah satu cara untuk menyampaikan ide kepada orang lain. Kata merupakan salah satu unsur terkecil dalam proses penalaran logika. Dalam logika, tanda artinya suatu tanda atau pernyataan yang menunjukkan suatu hal dan pengertian tentang hal tersebut. Kata tidak sama dengan pengertian, namun kata berarti suatu tanda yang tanpa sebuah pengertian. Kata dibedakan menjadi dua, yaitu kata kategorimatis dan kata sinkategorimatis. Kata kategorimatis adalah kata yang dapat mengungkapkan keseluruhan hal tanpa menambahkan pengertian, atau kata itu dapat berdiri sendiri tanpa tambahan penjelasan lanjutan. Contohnya marah, mengetik, dan lain-lain. Kata sinkategorimatis. Kata sinkategorimatis adalah kata yang tidak dapat mengungkapkan keseluruhan hal dengan kata lain. Kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus ada tambahan kata lain. Contohnya, lalu, misalnya, atau, dan yang lainnya. Kata dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kata positif, negatif, dan privatif. Kata positif adalah kata yang di dalamnya mengandung penegasan tentang adanya sesuatu di dalam kata tersebut. Contohnya rajin, cantik, dan kuat. Kata negatif. Kata negatif adalah kata yang diawali dengan kata negasi, atau kata ini terkadang diawali dengan kata tidak, bukan, atau non. Contohnya tidak kaya, tidak rajin, dan tidak kuat. Kata privatif. Kata privatif adalah kata yang menegaskan terhadap ketidakadanya sesuatu. Contohnya miskin, jelek, dan malas. Term. Term merupakan kata atau kelompok kata yang memiliki fungsi subjek dan predikat. Term juga merupakan sebuah ungkapan pengertian yang merupakan ekspresi verbal dari suatu pengertian yang berbentuk kata. Jenis-jenis term. Yang pertama, berdasarkan jumlah kata. Term terbagi menjadi dua, yaitu term sederhana dan term kompleks. Term sederhana atau term simpel ini terdiri atas satu kata. Contoh dari term ini yaitu Intan itu cantik, maka Intan itu sebagai subjek dan cantik itu sebagai predikat. Term kompleks. Term kompleks atau term komposit merupakan term yang terdiri dari beberapa kata. Contoh dari term ini yaitu kakek tua itu sedang memakan bubur. Kedua, berdasarkan sudut arti. Term dapat dibedakan menjadi term univok, term equivok, dan term analog. Term univok atau sama suara atau sama artinya, maksudnya yaitu kata yang menunjukkan pengertian yang sama pula. Term equivok, sama suara tetapi tidak sama artinya, yaitu kata yang menunjukkan pengertian yang berlainan. Term analog, sama suara sedangkan artinya di suatu ada kesamaan sementara di pihak lain ada perbedaan. Maksudnya yaitu kata yang menunjukkan banyak hal yang sama tetapi juga serentak berbeda-beda di dalam kesamaannya. Yang ketiga, berdasarkan eksistensi atau cakupannya. Term terbagi menjadi term umum dan term khusus. Term umum mencakup semua hal yang ditunjuk tanpa terkecuali. Sedangkan term khusus hanya menunjuk dan mencakup sebagian dari keseluruhan hal. Yang keempat, pembagian term menurut predikabilia. Predikabilia merupakan cara menerangkan sesuatu. Predikabilia ini terbagi menjadi 5 jenis. Dia di antaranya mengenai zat, yakni genus, spesies, diferensia, proprium, dan accidens. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.